Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfur, selamat datang kembali di Sisfo dan podcast Manfaat Tanah Datar. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini, saya Nisa bisa kembali hadir dalam tayangan podcast Manfaat Tanah Datar. Dalam episode Bincang-Bincang Seru. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya bintang tamu spesial, yaitunya Bapak Dahlanuddin. Selamat siang Bapak. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Sobat Manfur, Bapak Dahlanuddin ini merupakan pengurus KPN, Koperasi Pegawai Negeri Syariah, Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Nah, Bapak, kali ini saya akan mengajak Bapak sedikit berbincang-bincang dan juga sharing-sharing terkait koperasi dan juga kewirausahaan. Iya. Nah, sebelumnya Bapak, kan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sekarang sudah membangun Koperasi Pegawai Negeri Syariah nih. Nah, kalau saya boleh tahu, apa yang menjadi alasan akhirnya Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar ini mau membentuk dan membangun Koperasi Pegawai Negeri Syariah di Kabupaten Tanah Datar ini? Iya. Makasih atas pertanyaannya. Dalam bincang seru Manfur ini berkaitan dengan koperasi syariah Kemenak Tanah Datar, sebenarnya bahasa yang tepat bukan membangunnya, karena koperasi syariah Kemenak Tanah Datar telah berdiri sejak tahun 1982 yang memiliki badan hukum sejak tahun 1982. Sebenarnya alasan sederhana melihat alasan berdirinya KPN Syariah atau koperasi lah namanya secara keseluruhan, ia berkaitan dengan perasaan senasib sepenanggungan. Lalu kemudian beberapa anggota yang cikal bakal membentuk koperasi itu berkumpul, lalu kemudian mufakat untuk mendirikan koperasi. Karena koperasi ini sifatnya kan kekeluargaan. Dia dari anggota untuk anggota. Kita yang memberi modal, kita pula yang memanfaatkan modal itu. Begitulah dia di awal mula berdirinya koperasi, karena merasa senasib sepenanggungan, kemudian untuk membangun ekonomi, maka para pendahulu kita tahun 1982 yang memiliki kekuatan dan badan hukum di situ waktu itu membentuk KPN atau waktu itu namanya Koperasi Kandepak di awalnya. Seiring dengan waktu baru kemudian berkembang sampai hari ini tahun 2025. Sudah cukup lama juga. Berarti begitu besar jasa para pendiri yang di awal berdirinya koperasi ini untuk memperhatikan nasib pegawai, bersama-sama berdiri membangun koperasi. Itu barangkali. Oh iya, berarti sudah lumayan lama berarti. Udah lumayan ya, lama. Pak, dari 1982. 82. Itu memiliki badan hukum dia. Sudah tercatat ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih peranan koperasi ini dalam membantu mensejahterakan pegawai-pegawai yang ada di bawah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar itu? Bagi kita yang merasakan sebagai pengurus, mungkin secara penelitian tidak dilakukan, tetapi secara kasat mata kita melihat begitu banyak manfaatnya bagi anggota. Karena koperasi tadi asasnya, ia adalah asas kekeluargaan. Dari anggota untuk anggota dimanfaatkan seluruhnya untuk kesejahteraan anggota. Jadi cukup banyak, termasuk bagi anggota seperti KPN kita hari ini, KPN Syariah Kemenak Tanah Datar, karena ia menganut asas kekeluargaan sekaligus dari anggota untuk anggota. Bagi anggota yang membutuhkan, seperti misalnya modal atau bantuan untuk biaya pendidikan anak, membayar UKT bagi anak-anak yang akan kuliah, anggota bisa mengajukan pembiayaan kepada koperasi. Karena kita sifatnya sesuai dengan amanat anggota di dalam rapat anggota tahunan, hijrah dari koperasi konvensional kepada koperasi syariah, maka transaksi kita di koperasi Kemenak Kabupaten Tanah Datar itu disesuaikan dengan
transaksi-transaksi keuangan syariah. Oh. Ya. Oke, berarti teman-teman, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Kemenak Kabupaten Tanah Datar ini benar-benar memiliki peran yang besar dalam kesejahteraan pegawai-pegawai yang ada di bawahnya. Anggotanya maksudnya. Oh ya, anggotanya lah. Nah, Bapak, apa aja sih layanan dan produk yang ditawarkan oleh koperasi ini kepada para anggotanya gitu, Pak? Ya, dia ada beberapa produk, tapi yang sering itu adalah karena dia bersifat syariah, kita tidak meminjamkan uang. Karena kalau meminjamkan uang di dalam koperasi syariah harus dibayar dengan uang. Sementara ia tidak boleh melebihi. Kalau lebih dia masuk riba. Contoh, koperasi yang lain misalnya atau yang tidak syariah, dia pinjam uang 50 juta, lalu dikembalikan 60 juta. Di dalam sistem atau prinsip ekonomi syariah itu sudah riba. Karena mengembalikan sesuatu yang dipinjam melebihi dari apa yang dipinjam. Sehingga produk kita di KPN Syariah ini jelas. Contoh misalnya, seorang anggota melakukan pembiayaan, bukan sifatnya peminjaman, melakukan pembiayaan dengan koperasi, maka ia harus membuat permohonan. Di dalam permohonan itu harus jelas kegunaan uang untuk apa. Karena di dalam prinsip syariah, uang yang digunakan atau sesuatu yang akan dimohonkan untuk dibantu itu jelas kegunaannya untuk apa. Maaf, misalnya anggota melakukan pembiayaan dengan koperasi untuk modal, tapi modalnya untuk minuman keras, maka koperasi jelas menolak karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi misalnya bila anggota ingin membeli kendaraan, contohnya begitu ya, saya anggota koperasi, lalu kemudian pergi bekerja dari rumah ke tempat kerja jauhnya, mungkin memakan waktu sehingga ia terlambat untuk mengajarlah seperti guru sebagai anggota atau masuk kantor sehingga terlambat. Lalu ia menginginkan agar dibantu oleh koperasi untuk membeli kendaraan. Maka dia buat permohonan beli kendaraan dinas. Harus jelas karena kita sifatnya tadi kalau meminjamkan uang, dikembalikan dengan uang yang nilai yang lebih, itu tidak sesuai dengan konsep syariah. Karena ia sudah mengarah kepada ribawi. Nah, itu dia. Kalau sistem investasi ada nggak, Pak? Investasi, karena koperasi dari anggota untuk anggota, bagi anggota ada sebenarnya. Contoh, dari permohonan yang datang, mengajukan pembiayaan ke koperasi untuk membuka misalnya buka kedai. Buka kedai modalnya sekian, maka nanti pembiayaan di situ diberikan kepada yang bersangkutan untuk buka modal. Kalau untuk investasi seperti apa misalnya sementara saat ini belum ada yang jelas. Karena itu nanti bersamaan dalam pemilikan modal, dalam istilah koperasinya musyarakah. Belum begitu banyak yang muncul seperti itu. Yang banyak sekarang akadnya adalah jual beli. Contoh mau membangun rumah, maka di situ di dalam koperasi syariah kita berikan biaya untuk membangun rumah, lalu kemudian nanti di total berapa margin atau keuntungan dari sebuah rumah yang itu baru ia cicil selama berapa tahun ke koperasi. Setelah selesai cicilannya baru rumah yang ia bikin menjadi hak milik penuh baginya. Itu dia. Oke. Nah, Bapak kan KPN Syariah Kemenak Kabupaten Tanah Datar ini udah punya banyak program dan layanan nih. Iya. Nah, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh koperasi Kemenak ini dalam menjalankan operasionalnya gitu? Iya. Tantangan terbesar yang dihadapi sebenarnya bermula dari pembiayaan yang macet. Anggota biasanya melakukan pembiayaan, contohnya dalam akadnya dia jual beli, lalu kemudian diberikan jangka waktu atau tempo misalnya 20 bulan. Terkadang ia menjadi tantangan karena anggota tidak melakukan membayar cicilannya disebabkan karena beberapa hal.
Antara lain mungkin yang bersangkutan minjam lagi di bank atau minjam lagi di tempat lain, sehingga gajinya tidak dilakukan pemotongan untuk menutupi sesuai dengan akad dengan yang bersangkutan untuk angsuran per bulannya. Nah, di situ itu menjadi masalah. Tapi setelah itu pengurus bersama dengan pengawas melihat hal yang demikian, diberikan solusi sehingga hari ini kita tidak melayani anggota yang melakukan pembiayaan tidak membayarnya tidak dengan gaji, sehingga setiap pembiayaan kita diminta masih adakah gajinya untuk membayar angsuran per bulan. Itu tantangan berat juga karena ia menjadi kredit macet bila ada mungkin 10, 20 atau beberapa orang yang macet. Ia bisa mencapai ratusan juta. Itu. Nah, Bapak, kan tadi ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, bagaimana strategi koperasi dalam mengatasi tantangan-tantangan dan permasalahan yang terjadi tadi? Iya. Seperti misalnya pembiayaan yang macet tadi. Pengurus berjalan sesuai dengan amanah rapat anggota. Karena putusan tertinggi itu ada pada rapat anggota tahunan. Maka dari situlah didapat bahwa mufakat anggota di dalam rapat anggota tahunan itu memutuskan bahwa pembiayaan macet, pembiayaan bermasalah yang seperti itu, maka yang bersangkutan harus dihubungi untuk menyelesaikan utangnya. Ingat, ini utang loh. Karena pada suatu kali Nabi Muhammad SAW akan mensolatkan jenazah. Diingatkan. Lalu kemudian jenazah sudah terbujur akan disolatkan. Rasulullah bertanya. Apa tanya Rasulullah pada sahabat? Kata Rasulullah waktu itu, apakah si fulan ini memiliki utang? Lalu sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah mundur. Seolah-olah menggambarkan pada kita, ini orang berutang, urusannya di dunia belum ia selesaikan. Bagaimana mungkin saya memintakan kepada Allah untuk menyelesaikan urusannya dengan Allah. Padahal urusannya di dunia belum ia selesaikan. Lalu kemudian ada seorang sahabat. Ya Rasulullah, saya yang akan menjamin utang si fulan. Saya akan membayarnya. Baru disitulah Rasulullah SAW mau untuk melanjutkannya. Sebenarnya, anggota yang bermasalah dengan pembiayaan untuk mencicil angsurannya setiap bulan itu, kita mengingatkan kepada anggota itu termasuk bahagian dari dakwah. Agar nanti urusannya di dunia, biarlah ia selesaikan di dunia. Jangan sampai amalannya diambil untuk menyelesaikan urusannya di dunia dengan sesama manusia. Karena Allah tidak akan menyelesaikan urusan kita sesama manusia bila tidak selesai, tetapi urusan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi, permasalahan yang seperti itu biasanya berdasarkan rapat anggota, pengurus tetap menghubungi yang bersangkutan melakukan pembiayaan macet, lalu kemudian kita untuk menyelesaikannya agar tidak terjadi tunggakan-tunggakan, maka angsurannya itu harus dipotong dari gajinya. Bila gajinya tidak ada lagi, maka otomatis pembiayaan tidak bisa dilakukan dengan yang bersangkutan. Nah, bahasa kita di koperasi syariah bukan pinjaman, tetapi pembiayaan. Nah, kalau meminjam konotasinya dengan uang, ia harus dikembalikan dengan uang. Di dalam produk KPN Syariah Kemenak Tanah Datar itu disebut dengan Qardul Hasan. Pinjam uang, bayar uang, tanpa ada margin, tanpa ada kelebihan. Itulah konsep syariah sebenarnya. Ada produknya. Tapi itu hanya bisa kita berikan di KPN Syariah itu dalam 1 bulan jangka tempo waktu. Selesai 1 bulan itu ia harus mengembalikan pinjamannya dengan jumlah seberapa banyak uang yang ia pinjam. Itu Qardul Hasan namanya produknya. Ya, tanpa margin, tanpa melebihkan, karena kelebihan itu nanti ia menjadi riba, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oke, berarti strategi yang diambil oleh KPN sendiri itu selalu sesuai dengan konsep syariah. Iya, karena KPN Syariah kita, ia punya pengawas juga. Pengawasnya dalam syariah itu ada DPS namanya, Dewan Pengawas Syariah, yang akan memantau, mengendalikan
produk-produk pembiayaan yang dilakukan atau transaksi itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, dia harus dipantau terus oleh pengawas syariah. Nah, Bapak, sekarang ini kan kita berada di era digital dan juga teknologi. Iya. Nah, bagaimana koperasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi saat ini, gitu Pak? Apa mungkin udah ada layanan secara online? Iya. Wah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa menarik? Sebenarnya sejak tahun 2020 di dalam rencana anggaran dan pendapatan serta belanja koperasi di dalam rencana kerja sudah diamanahkan oleh rapat anggota agar KPN Syariah Kemenak ini memiliki aplikasi sehingga koperasi bisa di dalam genggamannya, di dalam handphonenya. Nah, kita tidak tertutup kemungkinan dengan hal yang demikian. Kita membuka diri terhadap kemajuan teknologi sampai hari ini. Sehingga ketika kita diamanahi untuk menyelesaikan software sesuai dengan perkembangan zaman, untuk mengikuti kemajuan perkembangan zaman itu, sejak tahun 2020 kita sudah coba menjajaki aplikasi yang pas. Karena ia sifatnya juga syariah, tentu kita harus mencari aplikasi yang maintenance, yang bisa menyediakan sesuai dengan aplikasi-aplikasi syariah. Kalau yang lain, yang tidak syariah itu sudah banyak. Sehingga kita coba kerjasama dengan satu yang penyedia aplikasi, tapi kemudian di dalam perjalanannya masih belum sesuai konsepnya dengan konsep syariah, sehingga hari ini sudah lahir aplikasi kita Siberkah namanya. Siberkah itu singkatan dari Sistem Informasi Berkooperasi Syariah. Itu kita yang memiliki, punya Kementerian Agama, KPN Syariah Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Nanti di aplikasi itu anggota mendownloadnya di Play Store, sehingga ia bisa melihat sudah berapa tabungannya di dalam koperasi. Karena ia setiap bulan menyimpan di dalam simpanannya itu, ia bisa melihat sendiri sekian lagi utang saya yang harus saya cicil, sekian modal saya di dalam koperasi. Lalu kemudian ke depan kita berusaha anggota ini bisa memantau transaksi keuangannya, atau ia bisa mengawasi sendiri dananya yang ada di koperasi. Nah, itu kita sedang bekerja sama, dan insya Allah aplikasi ini sudah mulai kita sosialisasikan kepada seluruh anggota, termasuk di anggota yang berada di Manfor ini sudah menginstalkan di dalam handphonenya sendiri, di Androidnya sendiri. Ia bisa melihat di sini, di sana berkaitan dengan aplikasi Siberkah, Sistem Informasi Berkooperasi Syariah. Jadi setiap anggota yang masuk di dalamnya, dia juga berhak untuk mendapatkan aplikasi tersebut diinstal dalam handphonenya. Lalu di sana ada produk-produk, antara lain produknya nanti termasuk mau membeli barang yang bisa ditangani oleh koperasi, ia bisa memesannya dari situ lewat handphonenya, bisa tengah malam, sedang berbaring, sedang di rumah, apa keperluannya, koperasi insya Allah akan menyediakan. Itulah cita-cita kita ke depan dalam rangka mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Iya. Nah, Sobat Manfor, berarti KPN Syariah Kemenak Kabupaten Tanah Datar ini benar-benar mengikuti perkembangan zaman dan berkembang seperti di era digital saat ini, teman-teman. Nah, Bapak, ada nggak program-program dari koperasi ini yang ditujukan gitu untuk pelajar-pelajar yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar sendiri, Pak? Iya, baik. Kalau untuk sementara, karena kita terkait dengan azas, koperasi itu azasnya kan kekeluargaan. Iya, Pak. Lalu kemudian untuk kesejahteraan anggota. Maka untuk pelajar biasanya yang ada program, kita hari ini baru tidak langsung menyentuh pelajarnya, tetapi menyentuh anggota yang ada di dalam. Seperti produk yang ada kemarin ini,
yang sudah berjalan terus udah beberapa tahun sebenarnya. Kalau untuk pelajar dan mahasiswa, kita hanya bisa sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam rapat anggota tahunan. Seluruh anggota berharap waktu itu agar anak-anak anggota yang bersekolah, terutama yang masuk perguruan tinggi, dibantu biayanya berupa beasiswa. Itu baru yang bisa kita untuk melaksanakan. Sementara yang bisa menyentuh pelajar juga produknya adalah berkaitan dengan zakat. Karena koperasi juga punya beban zakat yang harus dibayar, sehingga kita dengan Badan Amil Zakat Kabupaten sudah ada MOU dengan zakat mukayyad namanya. Termasuklah di dalamnya bila anggota menginginkan zakat yang dimukayyadkan dikerjasamakan dengan itu, digantungkan terhadap itu, kita memilih orang-orangnya yang akan diberikan sesuai dengan asnaf yang 8 karena ini berkaitan dengan zakat, maka itu yang mungkin bisa baru menyentuh pelajar. Termasuk kemarin kita coba untuk berusaha untuk menyentuh pelajar, tapi tidak secara langsung. Penyediaan pakaian siswa di masing-masing satker seperti di sini, tapi nampaknya kurang begitu populer bagi kepala madrasah dan anggota yang lain, karena di sekolah sudah menyediakan pakaian seragam bagi siswanya di masing-masing satker. Itu mungkin. Nah, berarti banyak juga program yang ditujukan untuk pelajar. Iya. Nah, Bapak, kemarin ini saya ada lihat berita atau lihat searching kemarin tuh, KPN ini baru meresmikan gedung barunya di tahun lalu. Nah, apa rencana koperasi setelah ini dengan memiliki gedung baru ini gitu, Pak? Apa ada target atau program-program unggulan yang akan dijalankan gitu ke depan? Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya menantang juga. Iya. Menantangnya begini. Gedung baru. Sebenarnya pengurus bila ingin berada di posisi aman, tidak perlu membuat ini, membuat itu. Cukup jalankan program yang ada. Tetapi karena amanat rapat anggota menginginkan kita membuat gedung, maka pengurus menjalankan sesuai dengan putusan tertinggi di dalam rapat anggota. Seperti selama ini kita punya gedung juga sebenarnya, tapi membeli setahun-setahun. Ngontrak istilahnya. Dibeli setahun-setahun. Lalu kemudian setelah di dalam rapat anggota untuk lebih pengembangan yang lebih dari koperasi, maka dibuatlah gedung. Gedung itu berupa kedai, sekarang ada 4 pintu. Nah, di situ 2 pintu yang bisa digunakan oleh koperasi, satu untuk perkantoran, satu untuk bisa dijadikan di situ mungkin untuk itu kegiatan apa tadi? Jualan atau apa namanya. Nah, sehingga ada 2 lagi yang ini kita coba di tahap awal ini menawarkan kepada anggota yang berminat untuk membuka usaha di sana. Nah, sehingga ditawarkan terutama kepada anggota dulu. Kemarin sudah ada 1 pintu diadakan akad dengan anggota, beliau yang memakainya. Nah, oke, Pak. Ada nggak nih tips atau trik dan juga kiat-kiat bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan di generasi muda Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar ini untuk saat sekarang ini, Pak? Melihat tantangan ke depan, sudah sangat layak sebenarnya generasi muda mengikuti perkembangan sehingga ia bisa bersiap hari ini menabung untuk masa depannya. Nah, pelatihan-pelatihan kewirausahaan itu sangat dibutuhkan sebetulnya, tetapi karena itu bukan domain dari KPN Syariah, karena ia bersifat kekeluargaan, azasnya azas kekeluargaan dari anggota untuk anggota, maka sangat tepat memang sebenarnya generasi muda menjawab tantangan ke depan itu dengan membuka wirausaha. Kalau dulu orang jualan segala macam, harus mungkin jualan goreng harus dibawa di atas ke ujung atas kepala dan di seluruh kampung. Tapi hari ini dengan kemajuan, ia bisa menggunakan Android-nya,
Karena yang memiliki Android dan menjual produknya bahkan bisa diantarkan lewat seperti itu yang marak hari ini, GoFood, segala macam ya, melalui aplikasi-aplikasi yang ada. Memang kewirausahaan bagi generasi ke depan itu sangat diharapkan pembinaan lebih lanjut sehingga generasi kita ke depan adalah betul-betul dapat generasi yang bisa menjawab tantangan zaman. Oke. Nah, Bapak terakhir nih. Ya. Apa harapan Bapak untuk koperasi-koperasi di Indonesia dan juga generasi-generasi muda Indonesia khususnya Kabupaten Tanah Datar ke depannya gitu, Pak? Harapannya berkaitan dengan mungkin berkaitan dengan kewirausahaan ya. Generasi muda hari ini adalah orang-orang yang menentukan masa depan bangsa. Karena generasi ke depan itu ia akan berputar terus. Harapannya generasi muda yang hari ini seperti anak-anak Bapak ini, giatlah dalam mencari peluang sekaligus kewirausahaan yang mungkin agar bisa lebih maju di masa yang akan datang. Harapannya itu, jangan santai-santai, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin karena memang hari ini menentukan hari depan. Itu barangkali. Nah, oke. Nah, Sobat Manfor, sudah kita dengarkan informasi dan juga tips, trik, serta harapan Bapak Dahlan terhadap generasi muda dan juga koperasi-koperasi di Indonesia. Kita doakan semoga semua harapan dan juga tips dan trik itu bisa dijalankan oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Oke Bapak, terima kasih waktunya Bapak. Nah Sobat Manfor, demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Saksikan selengkapnya di kanal YouTube Manfaat Tanah Datar Jaya. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.